Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang kisah yang diadopsi dari buku berjudul The Golden Planet, Theopai Purposely Abduction to the Ninth Planet yang ditulis oleh Michel de Marquet. Ia bercerita tentang pengalaman pribadinya bersama seorang alien dari planet tingkat tertinggi yaitu tingkat 9. Dia juga menjelaskan bumi kita adalah planet tingkat 1. Jadi setelah pulang dari planet ke-9, banyak sekali jawaban tentang misteri yang ada di bumi. Michel juga bersumpah bahwa semua cerita yang ada di dalam buku ini adalah pengalaman asli pribadinya. Mungkin bagi banyak orang ini hanya cerita fiksi saja, tapi sebagian orang mungkin bisa mendapatkan informasi dari teman barunya dalam tayangan berikut ini. Sebelumnya pernah dibahas beberapa kasus tentang kontak dengan alien dan seorang wanita dari Venus. Tetapi hari ini Mata Ketiga akan membahas tentang sosok orang unik ini, namanya Michel de Marquet. Michel adalah penduduk bumi, tetapi dia pernah diundang oleh alien ke planet mereka selama 9 hari. Selama 9 hari perjalanannya, ia mengalami banyak kejadian menakjubkan. Ia ke alam semesta paralel di mana waktu dalam kondisi berhenti. Setelah memahami masa lalu bumi, pernah ada banyak peradaban prasejarah tingkat tinggi. Misalnya benua Mu dan Atlantis itu memang nyata adanya. Michel pernah kembali ke lebih dari 2000 tahun yang lalu dan menyaksikan kelahiran Yesus dengan matanya sendiri. Michel bahkan tahu siapa Yesus itu dan di mana dia sekarang. Tidak hanya itu, Michel juga tahu Sang Pencipta yang menciptakan segalanya di alam semesta dan bagaimana ia menciptakan alam semesta serta kehidupan. Intinya mengapa Sang Pencipta menciptakan kita, manusia. Alien memberitahu Michel bahwa setelah beberapa hari evolusi, manusia pada tahap ini tiba di persimpangan jalan. Ini adalah momen yang sangat penting. Pada tahap ini, jika manusia memilih arah yang salah, maka kehancuran tidak bisa dihindari. Untungnya para generasi muda, yaitu orang-orang yang menyaksikan video saat ini, Anda telah mencium aroma yang tidak biasa dari banyak peristiwa. Kalian terbangun dan pesan dari video berikut ini memang dipersembahkan untuk kalian saksikan. Anda dapat belajar dari tayangan ini bagaimana mencegah datangnya akhir dunia. Pemirsa sekalian, pesan yang akan disampaikan Mata Ketiga hari ini adalah sesuatu yang sangat sulit dipahami orang biasa pada umumnya. Mungkin sebagian orang mengira ini pasti hanyalah legenda urban atau fiksi ilmiah lain. Jika Anda berpikir demikian, maaf, mungkin kalian akan kecewa karena ini adalah kasus nyata. Pada kesempatan ini Mata Ketiga akan membahas sejenak tentang peradaban tingkat 9 planet Theopai. Mereka memiliki mata tetapi tidak melihat, punya telinga tetapi tidak mendengar. Alkitab. Menjelang fajar istrinya tiba-tiba bangun. Dia yang merasa haus ingin ke lantai 1 untuk minum. Tetapi ia melihat suaminya yang telah hilang selama hampir 10 hari, tergeletak lemas dan tampak pucat pasi di atas sofa. Ia yang merasa gelisah selama itu mengguncang-guncang suaminya agar segera siuman dan bertanya di mana dia selama 10 hari terakhir. Dengan lemas Michel memberitahu istrinya bahwa dia diundang seorang teman ke planetnya, yakni Theopai. Saya sangat lelah sekarang, biarkan saya tidur dulu. Saat bangun nanti, saya akan ceritakan kepada kalian. Setelah itu, Michel yang merasa lemas berjalan ke kamar dan tidur selama 36 jam. Saat bangun dia melihat istrinya di sampingnya. Michel minta maaf telah membuat cemas istrinya. Sekarang dia sudah cukup istirahat dan saatnya menceritakan kepada istrinya tentang di mana dia selama 10 hari itu dan apa yang dia alami. Alam semesta paralel. Waktu kembali ke tanggal 26 Juni 1987 jam 12.30 waktu setempat. Entah kenapa Michel yang biasanya tidur sampai subuh tiba-tiba bangun. Istri di sampingnya masih terlelap tidur, sementara Michel akan terhipnotis berjalan ke meja dan menulis sesuatu. Sayang, aku akan pergi sekitar 10 hari dan tidak perlu cemas. Saat itu tangannya seakan tidak terkendali menulis serangkaian kata yang membuatnya bingung. Michel yang belum mengganti pakaian berjalan ke depan.
dan baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba seberkas angin sejuk bertiup. Telapak kakinya merasa dingin. Dia baru sadar lupa memakai sandal. Saat menyadari bertelanjang kaki, dia merasakan sesuatu yang lebih luar biasa. Pasalnya kakinya seakan melayang di udara, tapi semua ini wajar, ternyata hanya mimpi. Namun dalam benak Michelle berpikir, ini bukan mimpi. Seberkas suara merdu sayup-sayup keluar dari benaknya. Dia melihat ke depan, tampak seorang wanita cantik melayang di udara seperti dirinya. Wanita cantik itu perlahan-lahan mendekati Michelle dan memperkenalkan dirinya kepada Michelle. "Saya tahu dari Tiaopa." Sebelum berkata lebih lanjut, Michelle mencubit pipinya, dan yang mengejutkannya, ini sepertinya bukan mimpi. Dengan ragu Michelle seakan bergumam, jika ini bukan mimpi, lalu siapakah orang-orang di bawah kakinya yang berpakaian seperti Eropa kuno? Michelle menunjuk orang-orang yang berada 10 meter di bawah kakinya. Orang-orang itu sepertinya tidak menyadari kalau Michelle dan Tao berada di atas mereka. Selain mereka yang berpenampilan seperti kostum drama kuno, Michelle juga melihat mamut yang sudah punah di bumi, bahkan manusia liar berpakaian aneh dan semacamnya. Tao berkata kepada Michelle, "Kita sekarang berada di alam semesta paralel bumi. Di sini adalah persimpangan bumi dengan dunia lainnya, yakni zona transisi. Waktu di sini dalam kondisi terhenti, dan karena tidak ada waktu, manusia dan hewan di sini yang dapat hidup selama ribuan tahun itu adalah sesuatu yang biasa. Mereka tidak akan menjadi tua. Satu-satunya cara yang menyebabkan kematian adalah kecelakaan dan bunuh diri. Ternyata akan ada zona transisi lintasan antara alam semesta paralel. Di sini zona distorsi ruang waktu akan terbentuk secara alami. Apapun yang berada di dekat zona distorsi ini akan tersedot ke dalam ruang waktu ini. Terkadang hal ini akan kembali ke dunia kita setelah jangka waktu tertentu, tetapi sebagian besar tidak dapat kembali lagi. Seperti misalnya Delta Bermuda adalah area tumpang tindih alam semesta paralel, sehingga banyak terjadi kasus hilangnya sesuatu. Tetapi di zona transisi ini bukan hanya di Bermuda, pemerintah kalian sudah lama mengetahuinya, dan tentunya mereka tidak akan mengakuinya. Pada kenyataannya, ini hanyalah segelintir dari sekian banyak peristiwa yang mereka sembunyikan. Lalu apakah mereka akan terjebak di sini selamanya? Tanya Michelle, dan Tao menjawab bahwa terkadang mereka bisa kembali ke dunia semula, tapi kemungkinannya sangat rendah. Orang-orang ini kemungkinan besar akan terjebak di sini selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kemudian tiba-tiba kembali ke bumi. Pakaian mereka sama seperti saat sebelum hilang, demikian juga dengan usia mereka. Ketika orang-orang ini muncul kembali, jelas akan menimbulkan kehebohan sementara, tetapi pemerintah kalian akan berusaha semaksimal mungkin untuk memutarbalikkan atau menyembunyikan apa yang dikatakan orang-orang ini. Sampai di sini terlintas dalam benak saya rumor tentang Titanic. Pada tahun 1991, setelah 79 tahun tenggelamnya Titanic tenggelam pada 15 April 1912. Sebuah kapal ekspedisi Eropa menemukan seorang pria berusia 60-an di Gunung Es 387 km barat daya Islandia. Pria ini mengaku sebagai kapten kapal Titanic dan menolak penyelamatan dari tim ekspedisi. Tentu saja, ketika semua orang menaruh perhatian pada masalah ini, lagi-lagi ada yang mengatakan bahwa itu adalah peristiwa palsu, tidak ada yang menemukan kapten kapal Titanic. Tao melanjutkan bahwa alasan mengapa kami membawa Anda ke sini adalah karena kami akan mengunci waktu pada Anda. Setelah dipasang, sosok Anda akan tetap tidak berubah meskipun telah melewatinya dalam waktu yang lama. Tidak ada yang berubah sama sekali. Saat Anda kembali ke bumi, semuanya seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Sebelum kata-kata Tao selesai, Michelle melihat sebuah lingkaran besar bercahaya biru dengan diameter 70 meter tiba-tiba muncul di hadapannya. Lingkaran biru ini tidak ada jendela atau pintu masuk sama sekali, dan mereka melayang menuju ke bola besar ini. Saat hendak menabrak bola besar, tiba-tiba terbuka sebuah pintu masuk ke dalam, dan saat mereka masuk, pintu masuknya langsung tertutup. Bola ini akan membawa Michelle dan Tao ke planet Tiaopa. Pesawat ruang angkasa. Semua ini terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Michelle kembali merasa bahwa dia pasti sedang bermimpi. Tidak, kamu tidak sedang bermimpi. Michelle tiba-tiba mendengar suara Tao,
tetapi Tao berbicara seolah-olah tidak menggerakkan bibirnya. Tao mengatakan kepada Michelle melalui telepati. Tangan Tao mencubit Michelle dengan keras hingga berteriak kesakitan dan mendongak sedikit merasa tidak senang dan bertanya pada Tao, kenapa dia mencubitnya. "Maaf, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa Anda tidak sedang bermimpi," kata Tao. "Berikutnya nanti saya akan memberitahu Anda sesuatu. Ada beberapa hal yang akan sulit untuk Anda pahami, atau bahkan sulit untuk percaya bahwa faktanya memang seperti itu. Jadi saya harus mengingatkan Anda sepanjang waktu, semua itu nyata, senyata seperti keberadaan bumi." Saat ini Michelle terus berpikir, meski terkadang dia berbicara tentang alien dengan teman-temannya, tetapi dia tidak pernah menyangka dirinya akan benar-benar bertemu alien dan bahkan naik pesawat UFO yang dilegendakan itu. Setelah masuk ke UFO, Michelle mengamati sekeliling dan melihat sebuah terowongan panjang di depannya. Pada saat ini dia baru menyadari tinggi badan Tao. Ya Tuhan, dia melihat Tao di sampingnya itu tingginya hampir 3 meter. Karena tadi dia melayang di udara, sehingga Michelle tidak menyadarinya sama sekali. Sampai dia memasuki pesawat luar angkasa, Michelle baru menyadari tinggi badan Tao berbeda dari orang biasa. Pada saat itu, Tao mengatakan bahwa tinggi badannya normal. Di planet kami tinggi mereka sekitar 280 cm hingga 300 cm dalam satuan atau ukuran manusia di bumi. Michelle baru tahu bahwa Tao tidak hanya memiliki kemampuan telepati, tetapi bahkan dapat membaca pikiran dan kemampuan supranatural lainnya. Tentu saja, dia juga bisa berbicara. Tao memberikan helm kepada Michelle dan membawa Michelle menembus dinding ke sebuah ruangan. Tao berkata bahwa kita akan segera terbang. Ada 2 obat di sini, karena bakteri dari bumi merupakan ancaman besar bagi hidup kami. Jadi saat Anda memasuki pesawat luar angkasa, kami sudah melakukan pembersihan dasar terhadap Anda. Tetapi masih ada beberapa bakteri di dalam tubuh Anda. Jadi Anda harus minum 2 pil ini. Setelah 3 jam berikutnya, Anda akan menjadi murni seperti kami. Ajaibnya, detik berikutnya setelah meminum obat tersebut, Michelle tiba-tiba melihat tubuhnya terbaring di kamar. Matanya terpejam seperti sedang tidur, padahal ia berdiri di situ. Tao menjelaskan kepada Michelle, "Jangan takut, pil satunya itu untuk memisahkan tubuh fisikmu karena waktu sangat berharga. Selagi kamu membersihkan tubuh, saya harus memberitahumu sesuatu terlebih dahulu. Jadi dengan demikian baru bisa membuat tubuh astralmu keluar dari fisikmu. Apakah kalian merasakan tubuh astral itu mirip dengan konsep roh keluar dari tubuh yang sering kita bicarakan? Mengenai tubuh astral, nanti akan dijelaskan lebih lanjut." Michelle kemudian tiba-tiba melihat tubuh astralnya bisa menembus dinding pesawat luar angkasa dengan bebas tanpa bimbingan Tao. Akhirnya dia sampai di ruang kendali. Selain Tao, ada beberapa alien berambut pirang seperti Tao yang semuanya perempuan. Dan di ruang kendali itu ada sebuah panel besar. Michelle bisa melihat secara langsung pemandangan luar melalui panel ini. Dia melihat ke bumi dan seakan bergumam, tak disangka bumi itu ternyata sangat indah. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, dia hampir tidak bisa melihat bumi lagi. Dia sangat terkejut dan saat itu Tao merasakan pikiran Michelle dan segera menjelaskan kepadanya bahwa pesawat luar angkasa mereka melesat dengan kecepatan beberapa kali lipat kecepatan cahaya. Anda mungkin berpikir ini konyol, tapi itu bukan apa-apa. Lagi pula jika banyak ahli di bumi mendengar pernyataan seperti itu, mereka pasti akan mengatakan dengan acuh tak acuh bahwa itu tidak masuk akal. Mereka juga akan mengutip banyak teori untuk membuktikannya. Tetapi tahukah Anda, fakta bahwa kecepatan super cahaya itu tak lebih dari pengetahuan umum bagi kaum alien pada tingkat seperti itu. Saat itu Michelle melihat melalui panel dan menemukan bahwa mereka sedang melesat menuju ke planet biru abu-abu dengan kecepatan ekstrim. "Mungkinkah kita telah mencapai planet Tao?" kata Michelle dalam hati. Dalam beberapa detik kemudian pesawat luar angkasa memasuki atmosfer planet dengan sangat stabil. Kemudian dia melihat di kejauhan tampak seperti sebuah jembatan dan bangunan besar. Tetapi entah mengapa jalan-jalan itu terlihat seperti pernah mengalami peperangan. Tidak ada seorang pun di jalanan.
Di sudut ruang kontrol ada satu panel lagi yang menunjukkan sekelompok makhluk menakutkan dari sudut pandang yang berbeda. Penampilan mereka seperti kecoak di bumi. Bedanya ukuran fisik mereka sepanjang 2 meter, dan kawanan kecoak ini tampak sedang berperang dengan pasukan semut lain dengan ukuran yang hampir sama besarnya. Saat kedua kelompok makhluk itu bertarung sengit, Michelle melihat ada makhluk mirip manusia di sisi lain. Tapi entah mengapa tampang orang-orang ini tampak menakutkan. Wajah mereka tampak bengkok dan tubuh mereka dipenuhi dengan benjolan besar. Apakah itu neraka? Tidak, kata hati Michelle. Itu bukan neraka, tetapi planet Aremo X3. Beberapa manusia penghuni di bumi berasal dari sini, tetapi itu adalah 250.000 tahun silam. Planet Aremo X3 dulunya adalah sebuah planet yang indah. Namun kemudian karena kesewenangan para penguasa, akhirnya pada sekitar 150 tahun silam terjadi perang nuklir sehingga menjadi seperti ini. Apa? Orang-orang itu ternyata manusia penghuni dari sebagian manusia di bumi, dan juga terjadi perang dahsyat yang berujung pada suasana mengerikan seperti saat ini. Tahu, benarkah itu? Iya, sebenarnya tidak ada satupun nenek moyang manusia di bumi berasal dari bumi. Manusia pertama yang muncul di bumi pada 1,35 juta tahun silam itu berasal dari planet Bakaratini di konstelasi Sagittarius. Ini mustahil. Bukankah manusia di bumi berevolusi dari Homo sapiens antara 250.000 hingga 400.000 tahun yang lalu? Tao berkata, Michelle, perlu kamu ketahui bahwa kebenaran dari banyak peristiwa di bumi itu tidak seperti yang kalian ketahui. Itulah sebabnya mengapa saat ini ada perjalanan seperti itu. Karena jika kami tidak campur tangan lagi, maka pemandangan yang baru saja kamu saksikan akan menjadi masa depannya bumi. Sebenarnya telah terjadi beberapa kali bencana mematikan yang memusnahkan peradaban umat manusia di muka bumi. Namun semoga kali ini kami dapat membantu manusia di bumi, kata Tao. Baiklah, sampai di sini. Entah apakah kalian mendapati hal-hal yang disebutkan Michelle di atas sangat mirip dengan apa yang dikatakan wanita Venus itu. Wanita Venus juga pernah menyebutkan bahwa manusia di bumi berasal dari planet lain. Wanita Venus menerima instruksi pada tahun 91 untuk secara terbuka menjelaskan identitasnya kepada dunia. Sementara Michelle melakukan perjalanan kosmik ini pada tahun 87 dan menerbitkan buku tersebut pada tahun 93. Keduanya berada pada waktu yang sama dan menceritakan perihal yang sama, yaitu bumi kita telah memasuki masa persimpangan jalan yang kritis dan mereka ada di sini untuk membantu kita. Mungkinkah kita benar-benar berada di titik balik antara hidup dan mati? Intinya menurut pandangan Tao, jika manusia ingin mencegah akhir dunia, maka mereka harus mengetahui fakta yang sebenarnya. Tao mengatakan bahwa fakta tentang banyak hal di bumi saat ini telah ditutup-tutupi atau diubah kebenarannya. Orang-orang ini melakukan hal ini karena suatu alasan. Setelah itu, Tao akan memberitahu misteri tentang asal mula umat manusia dan kebenaran tentang piramida benua Mu dan sebagainya secara langsung melalui jajaran kepemimpinan di bumi. Hal yang paling penting adalah setelah menelusuri akar dari serangkaian misteri bumi yang belum terpecahkan ini, kita akan sampai pada zaman ketika alam semesta bahkan belum lahir atau terbentuk. Mari kita cermati siapa sebenarnya sang pencipta misterius itu dan alasannya mengapa menciptakan alam semesta dan segalanya. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Anda sudah siap? Nanti akan kita lanjutkan lagi di episode berikutnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.